Baik, terima kasih luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang beri saya kesempatan melayani. Kedua, Bapak Gembala, Ibu yang telah memberi saya kesempatan melayani. Langsung saja, Bapak Ibu, saya dapat WA dari Bapak Gembala dengan tema terang terus. Saudara, saya suka dengan kata ini, terang terus. Sebab kita di Indonesia ini bisa terang, tapi belum tentu terang terus. Nah, sekarang sudah agak lebih baik setelah Jokowi. Lampu, saya ingat dulu kalau sudah Desember harusnya mati. Terangnya ada, tapi kadang mati, kadang hidup. Tapi tema hari ini dia bilang terang itu tidak boleh mati dan hidup. Lampu Natal boleh mati hidup, tapi terang tidak boleh mati hidup. Saudara, ayat Alkitab yang saya ingin baca sesuai apa yang saya dapat, Yohanes pasal yang ke-1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oh, menarik sekali ayat ini. Yang menarik ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini indah sekali, saudara. Saya baca ulang lagi Yohanes 1 ayat 45. Dalam dia, dalam Yesus, dalam terang. Kalau saudara baca pasal 1, setelah dia menjabarkan Allah itu sebagai pencipta, atau Allah yang sama-sama, atau Yesus itu adalah firman yang mencipta, dia melanjutkan menjelaskan tentang terang, yaitu Tuhan Allah. Dan dalam ayat 4 dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kalau saudara baca kitab Yohanes, itu untuk apa Yohanes menulis? Jadi setiap penulis itu ada tujuannya. Matius tujuannya untuk apa, Markus tujuannya untuk apa, Lukas untuk apa. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31, sayang saya tidak bisa memunculkan, saya baca ke saudara. Dia bilang begini, tujuan dari dia tulis, dia bikin kesimpulan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, dia bilang begini, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, sebenarnya Yohanes ingin mau tulis bahwa yang mau ditonjolkan di sini adalah terang itu. Siapa terang itu? Dikatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh dia yang percaya kepada dia diselamatkan. Jadi tujuan Yohanes tulis seperti itu. Nah, saya tidak akan bahas lama, tapi saya coba buka apa itu terang. Yang saya paham selama ini, terang artinya kalau lampu ini menyala lalu gelapnya pergi, itulah terang. Tapi saya coba baca di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan bahwa terang itu adalah keadaan yang dapat dilihat. Jadi kalau di sana itu saya tidak bisa lihat semua karena gelap. Kalau ketika sinar menyinari sana, maka saya bisa melihatnya, itulah terang. Dan nyata, lebih jelas, kata nyata, jelas. Jadi saudara, kalau saudara baca buku di kegelapan sulit sekali, ya. Dan saudara butuh terang, supaya apa? Supaya jelas. Jadi kesimpulannya, sinar, terang itu artinya keadaan yang dapat dilihat dengan nyata dan dengan jelas. Jadi waktu dia bilang terang terus, artinya terang itu dapat dilihat terus, bukan sekedar terus, dapat dilihat dengan nyata dalam diri saudara dan saya, dan jelas, tidak kabur. Namun dia terjemahkan yang kedua adalah cerah dan bersinar. Tadi waktu saya datang, Bapak Gembala bilang, Bapak hati-hati di turun dari pos polisi, ada longsor, hati-hati di sini. Lalu saya bilang begini sama istri saya, Ibu Gembala, istri saya bilang, mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan, kita tidur malam ini di sini, dan mobil saya akan tidur untuk beberapa saat. Lalu, tapi saya lihat cerah. Saya bilang, oh aman, kita masih bisa pulang malam hari ini. Cerah itu penting, menunjukkan sebuah pengharapan. Dan saya buka lagi dalam terjemahan Yunani menggunakan kata pos.
Paus itu artinya cahaya, sumber cahaya, sinar. Jadi bukan sekadar terang, tapi cahaya. Dan bukan sekadar cahaya, sumber cahaya. Jadi begini, kalau cahaya saja, saudara punya HP, ya kan? Dia bukan sumber cahaya. Dia ini ada dengan persentase 100%. Tapi ketika dia turun 50, 40, 30, 0%, dia tidak bisa nyala. Maka dia harus ke sumber cahaya, yaitu listrik. Baru dia kembali nyala. Nah, saya coba bawa saudara ke sini supaya saudara mengerti. Saya langsung pada inti. Pertanyaan saya untuk kita semua, dan pertanyaan itu untuk saya sebagai hamba, mengapa terang? Dan mengapa hidup ini harus terang terus? Itu pertanyaan yang paling sederhana yang akan menjadi dasar saya khotbah. Mengapa harus terang? Dan mengapa terang itu harus terus? Yang pertama dari Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Saya tidak bahas terlalu kemana-mana. Saya orang yang suka bahas ayat di mana orang memberi saya ayat itu, dan saya lebih suka membahas di sekitar itu. Saudara-saudara, pertama kenapa terang? Dan kenapa terang itu harus terus? Pertama, dengan baik-baik, kenapa hidup kita harus jadi terang? Dan kenapa harus terang terus? Pertama, terang adalah sifat dan karakter Allah. Dengan baik-baik, kenapa Tuhan minta kita jadi terang? Karena pertama jawabannya itu adalah sifat dasar karakter Allah, terang. Tidak ada pertama. Ayat 4 dia bilang begini, dalam dia. Perhatikan ayat 4 di dalam Alkitab saudara. Dalam dia ada hidup. Lalu dia lanjutkan, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya gini, kalau saya baikkan ini gini, hidup dan terang manusia itu ada di dalam mana? Di dalam dia, Yesus. Jadi orang tidak bisa bikin diri dia jadi terang kalau dia tidak datang pada sumber terang. Jadi mengapa kita harus hidup terang? Karena karakter Allah adalah terang. Jadi tema ini mungkin diminta oleh gembala, tapi maksud saya begini, kita menjadi terang bukan karena permintaan gembala. Kita terang karena sifat Allah kita itu terang. Mengerti saudara? Itu sebabnya kalau saudara balik baca di ayat sebelumnya, itu ayat-ayat awal, saya suka saudara. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 saya coba baca. Tapi sebelum saya baca Yohanes pasal 8 ayat 12, Bapak Ibu coba punya Alkitab, coba supaya Anda mengerti bahwa saya tidak karam. Saya coba baca Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sebelum kita ketemu ayat 4 dan 5. Perhatikan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kata Alkitab belum apa? Belum berbentuk dan kosong. Lalu apa kata Alkitab? Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ayat 3 menarik sekali. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saudara ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu kata Alkitab, terang itu jadi. Yang menarik ayat 4 lagi. Allah, perhatikan ini, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap, dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat yang kelima ada katakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu apa? Malam. Perhatikan ini kata enak sekali. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saya tanya saudara, kebutuhan manusia paling penting sebenarnya apa? Makan. Harusnya hari pertama dia tahu dia akan cipta Adam dan Hawa, tapi dia tidak cipta buah, dia tidak cipta makan, dia tidak cipta babi yang kita jadikan CI hari ini. Tapi Alkitab bilang pada hari pertama dia jadikan terang. Sebenarnya kebutuhan manusia paling penting adalah terang. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi perhatikan mengapa Bapa meminta kita jadi terang. Karena pertama itu karakter Allah, dan yang kedua karena sebenarnya kebutuhan manusia paling penting adalah terang. Kebutuhan ini yang membuat kita harus terang, dan terang itu harus terus karena ini kebutuhan pokok. Pada waktu dia lihat gelap ini, dia bikin terang.
Kenapa dia tidak bisa bikin makan dulu baru dia bisa bikin terang? Tapi kenapa dia memilih menciptakan terang itu pertama kali? Kesimpulan sederhana, karena itu sifat dia. Saudara tahu, terang itu dimengerti oleh orang Yahudi dan dimengerti oleh kita. Terang itu selalu berhubungan dengan kebenaran, dengan Tuhan. Makanya walaupun kita masih belum bertobat dulu, perhatikan, di gelap kita takut. Kenapa? Karena gelap, walaupun kita belum mengenal Tuhan, kita tahu gelap itu setan. Terang itu ada Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, saudara kalau lewat kuburan, apalagi gelap, takut. Tapi saudara ketemu terang, jalannya agak pelan. Ketemu gelap, ambil sendal lari lagi. Otak kita suka kasih tahu terang itu bagus. Dan Tuhan bilang itulah sifat. Sifat kebenaran, sifat Allah adalah terang. Sifat dunia itu gelap. Mengerti? Kenapa kita diminta terang terus? Karena itu sifat Allah. Kita ini kan bapak melahirkan anak, dan rasanya kita mau supaya bisa karakter kita orang tua itu diikuti karakter anak. Ya, saya masih ingat waktu kecil-kecil kita suka perhatikan. Saudara bisa perhatikan anak saudara. Kadang-kadang mereka jiplak kita. Ya, ada anak-anak itu tanpa sadar jiplak kita. Cara jalan kita. Saya perhatikan ada anak-anak kecil yang ikut bapaknya. Kalau bapaknya taruh tangan di belakang, dia taruh tangan. Suka kita jiplak, betul ya? Kadang-kadang kalau bapaknya suka kasih masuk tangan di saku, perhatikan, nanti dia foto juga biar dia masih kecil, dia taruh tangan dulu. Tidak ada yang ngajar, tapi ada rindu dari seorang anak masih kecil menjiplak bapaknya. Terang itu bukan program gereja, terang itu sumber dari surga. Nah kalau surga terang, kita tidak boleh gelap. Yang setuju katakan amin. Gelap itu model bagaimana Bapak? Banyak. Gelap itu banyak. Salah satunya adalah, maaf ya, saudara-saudara masih jauh dari Tuhan, apalagi orang muda hidup dengan mabuk. Saya pikir saudara masih dalam kegelapan. Sebab terang itu tidak pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Jadi mengapa terang, apalagi terang terus? Karena itu sifat ilah. Sifat ilahi, sifat Allah. Jadi kalau orang tidak terang lalu menamakan diri anak Allah, saya pikir Anda salah besar. Ada amin? Ada amin? Saya masih ingat, masih kecil-kecil ya. Biasanya di rumah kami bikin juga malam kudus, dan saya tidak akan lupa di liturginya. Masih di gereja lama dan biasa dimatikan seperti tadi. Tapi saya tahu kapan itu lampu menyala. Pada saat lagu ini berkata, hai lihatlah di Efrata, tidak tahu sampai ke sini, tiba-tiba lampu menyala. Padahal sudah dari seolah-olah mengatakan sampai di terang lampu harusnya. Saya mau bilang sampai pada lihat Allah, harusnya kita terpanggil untuk menjadi terang. Tanpa khotbah siapapun, kalau Anda menyebut Anda, itu sifat Allah kita. Sifat setan itu bertolak belakang dengan sifat Allah. Sifat setan itu gelap, sifat Tuhan itu terang. Makanya katanya orang-orang muda kita diminta untuk pacaran di bawah terang. Katanya bagusnya sebesar-besarnya kalau bisa pakai mat paling besar. Tapi jujur kita ini orang-orang muda kadang-kadang suka di tempat gelap. Antar ketemu anak muda juga orang-orang muda sampai di gelap. Lalu bilang pulang sendiri sudah. Tapi sifat Tuhan itu terang. Maksudnya gini, kenapa saya mulai dengan ini? Karena ini motivasi sebenarnya. Motivasi terang ini harus datang dari Allah. Kalau Allah itu gelap, kalau dia bilang jadilah terang, maka kita tidak perlu mendengarnya. Dan karena Allah itu terang, maka motivasi kita adalah yes, saya harus terang dan terang terus. Karena Allah itu terang.
Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Terbukti yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat 12, coba Bapak Ibu lihat yang kita masing-masing. Itu adalah karakter dia, sifat dia, dasar dia, terang. Pertama, dasarnya dia memang terang. Sampai-sampai dia lihat bumi gelap saja. Belum dia manusia gelap. Baru lihat bumi gelap, rasanya sudah tidak tenang. Ayat yang ke-12 tadi sudah dibaca oleh Kak Shirley. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Lihat kan? Terang itu Tuhan. Tuhan itu identik dengan terang. Barang siapa, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Jawaban kita yang kedua, mengapa? Bagaimana sudah bisa terang? Sederhana tadi saya bilang, HP ini bukan sumber terang. Sumber terang adalah listrik. Kalau dicolok ke sana, baru dia bisa jalan. Terang tidak pernah bisa lahir daripada usaha manusia. Terang lahir dari sumber, yaitu dia pemilik terang, yaitu Tuhan Allah. Kan kita ulang-ulang ya. Saya masih ingat awal saya mengenal Tuhan tahun 91. Mulai mengerti firman Allah. Oh ini salah, ini benar. Oh ini salah, ini benar. Tapi ada waktu itu saya jujur, saya bergumul dengan dua hal waktu itu. Saya minta maaf, saya bersaksi ya. Saya paling susah berhenti pertama dengan merokok. Yang kedua bamaki. Saya ini kalau bamaki bahasa lokal. Bamaki ngeri. Mulut saya ini, kan saya minta maaf, saya tinggal di daerah Pasar Oiba. Katanya itulah Sodom dan Gomora. Semua dosa di situ. Maki itu biasa. Kami kecil-kecil itu kalau memaki, orang tua sering bangga. Iya, saya tahu. Senyum. Jadi saya, jujur saya waktu saya bilang Tuhan saya tidak mau maki. Tapi heran, semakin saya komitmen pasti saya maki. Saya maki, sehingga satu waktu saya pulang ke Sekolah, sepupu saya bilang begini, percuma lu saya bayar. Wah, Bapak. Usaha saya untuk merubah mulut saya makin tidak bisa. Sampai akhirnya ada orang mengajarkan, kau harus datang ulang pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa ubah. Mulai saat itu saya mulai coba datang pada Tuhan, belajar dengan Tuhan. Perlahan-lahan mulai hilang. Tidak ada orang yang bisa ubah manusia dengan manusia kecuali Allah itu sendiri. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, mengapa terang itu perlu? Pertama itu sifat ilahi. Tapi yang kedua, karena terang itu adalah tujuan Tuhan. Jadi kalau tadi karakter terang itu adalah sifat, kenapa kita harus terang terus? Karena itu sifat Allah. Yang kedua, kenapa harus terang terus? Atau terang? Dan kenapa harus terang terus? Karena Matius pasal 5 ayat 14-15 memberi kita bahwa terang itu adalah tujuan Allah atas hidup kita. Jadi maaf ya, ini bukan tema yang dikasih gembala. Kebetulan gembala mungkin dengan jemaat hasil rapat saya tidak tahu. Tapi sebenarnya betul tema ini bukan dibuat supaya kita ini tema ini tahu supaya beda dengan tema Natal tahun lalu. Tidak. Tapi terang itu tujuan Allah. Bukan hanya tujuan gereja, sekolah, skriptura. Tapi itu adalah tujuan Allah. Coba baca Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin bersembunyi lagi. Pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang, perhatikan kata ini, demikian hendaklah terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara, ada tujuan. Kalau memang itu tujuan Tuhan, pertama tujuan Tuhan adalah kita jadi terang. Untuk apa tujuan Tuhan kita jadi terang? Dia bilang supaya semua orang yang melihat kita itu memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara, jadi terang itu saya harus jujur. Saya tidak tahu hamba Tuhan dan saya harus jujur. Tidak gampang untuk saya. Apalagi kita hidup di kota Kupang.
Saya kasih contoh ya, saya tidak berkhotbah terlalu tinggi, tapi saya mau khotbah sederhana yang menjadi pengalaman saya. Bahwa menjadi terang itu tidak gampang. Saudara perhatikan lampu ini, Bapak Ibu lihat. Dia tidak bisa gampang menjadi terang. Saudara pernah kena stroke, sampai pernah kena stroke, sampai pernah kena stroke. Saya pernah kena dan masih bekas, hampir mati. Saya tanya saudara, kena stroke itu enak tidak? Tapi saudara tahu, lampu ini kalau tidak kuat, dengar baik, lampu ini kalau tidak kuat untuk menahan stroke, dia tidak bisa nyala. Dia harus punya tahan banting. Waktu stroke itu datang, dia bukan kayak kita, karena stroke mati, dia tidak. Karena dia tahannya kuat, itu stroke datang, dia bukan mati kayak kita, dia justru nyala. Saudara tahu menjadi terang itu tidak gampang. Saya harus jujur, saya sendiri harus bergumul. Jadi terang tidak gampang. Ini kalau dia manusia ini sudah teriak, tapi tidak, karena dia sudah mentalnya. Saya tidak suka mental, tapi saya suka sebut DNA-nya. Karena memang dia diciptakan untuk listrik sumber. Jadi waktu datang dia santai, justru dia kesimpulan dalam terang. Kita lain manusia, karena kita punya DNA bukan DNA listrik. Waktu datang itu listrik, mati kita. Demikian manusia yang tidak punya DNA dengan Tuhan, waktu terang itu datang, Anda protes. Buat apa saya terang? Saya punya urusan, saya mau mabuk, saya mau judi, saya mau jadi urusan, itu urusan saya. Itulah DNA kita. Kita tidak kuat untuk menerima sinar listrik, yaitu kebenaran terang Tuhan. Makanya mati kita. Saya coba bawa supaya sudah mengerti, terang itu tidak gampang. Saya kasih kesaksian, atau saya kasih contoh bahwa tidak gampang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya ini kan suka bawa kendaraan. Tadi saya masih diuji dengan kata terang. Karena Bapak Gembala bilang, Bapak mungkin kita mulai jam 5. Saya bilang jangan, karena saya pulang dari mertua itu sekitar jam 4. Jadi kasih kesempatan jam 6. Tapi karena saya pulang lebih tempo tadi pagi, saya pergi ke orang mati. Jadi saya bilang kita pergi tempo. Wah, saya tanya anak-anak saya, itu kebaktian jam berapa? Jam 6. Sekarang jam berapa? Sudah jam 5. Kita baru dari gereja. Saya bilang oke. Itu berarti siap-siap. Saya kencang dari bawah, saya kencang. Pokoknya saya selip. Ada yang palang itu rasanya saya marah. Bodoh satu, sepinggir sedikit. Ketemu nih, jujur. Ketemu di jalan itu sulit jadi terang. Satu waktu ada orang kejar saya. Bukan kejar sih. Sampai dia tarik, saya putar, dia juga putar, anak muda. Saya tertabrak dia. Oh, saya dalam lutut. Saya lari kejar dia dengan mobil, karena saya pakai mobil, dia pakai motor. Sampai depan dia saya lari, dia, wah om, kalau saya mati bagaimana? Tadi lu bikin beta. Tapi istri saya bilang, bapak ini, apa ini pendeta? Tidak gampang. Atau saudara gampang? Kalau saya sulit. Tapi mau tidak mau karena sifat ilahi yang kita belajar untuk bisa jadi terang. Ada 3 yang bilang tadi. Rasanya semua sudah terang luar biasa. Tapi bagi saya cukup bergumul dengan terang. Satu kali, banyak kali lah, saya suka marah orang. Tapi selalu orang bilang, Pak Pendeta, dalam hati puji Tuhan, saya belum sempat marah. Kalau saya marah pasti nama saya malu. Sekali lagi terang itu butuh butuh harga. Sudah mengerti ya ilustrasi ini? Lampu ini kalau tidak kuat tahan arus listrik mati. Kenapa orang tidak bisa jadi terang? Karena kita tidak pernah bisa siap untuk terang itu datang. Makanya kalau saudara baca Yohanes pasal 1 nanti di ayat tertentu, di ayat selanjutnya dia bilang gini, terang itu sudah datang. Tapi milik kepunyaannya tidak bisa menerimanya. Betul ya? Tadi kita baca itu. Tidak bisa menerima. Bukan dia tidak bisa, tidak percaya, tidak menerima dia. Itu yang saya bilang. Kenapa orang tidak bisa terima terang? Hanya orang-orang yang DNA-nya ada Tuhan yang bisa terima kebenaran ini.
Kebenaran ini bukan gampang, tema ini bukan gampang Pak Gembala. Ini tema berat, bagi saya tema berat. Karena seperti lampu ini, kecuali dia sudah siap. Kenapa menjadi tujuan Allah? Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Sudah lihat kata terbit atas itu berarti itu tujuan Tuhan, bukan tujuan sekedar sola spiritual. Bukan karena saudara kata, oh ini istilah program. No, ini program soalnya harus jadi terang. Yang kedua, kenapa harus terang? Dan saya lebih terang, kenapa harus terang terus? Baca ayat yang kelima. Saudara lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima bilang apa? Yohanes pasal 4 yang kelima bilang apa? Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Kan ayat 4 dan 5 ya. Dikatakan begini, saya coba baca untuk kita. Terang itu, ada dua kalimat yang saya suka di sini menjadi poin saya. Saya hanya punya 3 poin. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Stop. Poin kedua dia bilang terang itu bercahaya di mana? Kegelapan. Jadi dia punya bahasa sederhana begini. Terang itu akan semakin berguna kalau semakin gelap. Saya ingat saya dapat bantuan LCD, layar proyektor yang zaman dulu punya. Jadi lampunya itu sudah pudar sekali. Nah, waktu itu gereja kami belum ditutup bagian depan, jadi matahari itu orang Kupang bilang senter antir ke dalam gereja. Saya membayangkan LCD semua itu pasti terang. Jadi hari Minggu sudah persiapan, saudara. Saya senang pertama kali saya dapat LCD, saya nyala. Karena kita kebaktian jam 8, firman baru sekitar hampir jam 9, makin terang. Saya kasih nyala, saya bilang, tolong kasih nyala LCD. Dia bilang, Bapak sudah nyala itu. Baik. Kok ini tembok kosong? Sudah itu Bapak sudah nyala. Ternyata LCD-nya itu sudah pudar. Jadi terang matahari mengalahkan LCD. Saya coba kembali pada ayat itu dia bilang. Saya kembali ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kenapa harus terang dan kenapa harus terus terang? Karena terang itu sifatnya menuntun. Sifatnya apa? Menuntun. Saya baru-baru ke timur, ke Atambua, ke Banata. Dan mobil saya harus saya persiapkan dengan baik. Remnya, koplingnya, semua, bannya, semua sudah persiapkan. Tapi satu yang saya tidak boleh lupa adalah lampunya. Karena lampu saya ini, lampu mobil Kijang saya ini suka bermasalah. Dia tiba-tiba mati. Nah, saya bisa membayangkan kalau saya dari Atambua yang begitu banyak tikungan, saya suka lari kencang. Kencang sekali kalau saya bawa mobil, kencang sekali. Dan bisa bayangkan pada saat saya ada di tikungan, tiba-tiba lampu itu mati. Maka saya bukan hanya celaka, saya out, saya mati. 1 detik saja, kalau kecepatan begitu kuat, tikung, habis. Anda bisa bayangkan, ini bukan senter dalam kaki, jadi kalau pas di lubang masih bisa mundur. Ini 1 per detik masuk jurang. Gara-gara satu persoalan, lampu. Maka saya susu saudara. Lihat, lampu itu menuntun. Betul ya? Semakin terang, kita tahu ini sana belok kanan, oh sana belok kiri, oh ini ada tikung tajam dari lampu. Terang itu. Terang itu selalu menuntun. Kenapa harus terang terus? Karena itu adalah sifat daripada terang, menuntun, memimpin. Kalau saudara zaman dahulu belum ada lampu seperti ini, kata kasih. Zaman dahulu orang tua pegang TOE, pelika. Kalaupun sudah lebih modern, lampu petromak, mungkin anak-anak tidak banyak tahu. Petromak itu sistem pompa.
Jadi kalau dia sudah angin sudah kurang sedikit di tengah jalan, pompa. Sekarang enak. Jadi kalau malam kudus kayak malam ini, bayangkan kalau masih pakai itu, pas besar baru pompa. Tapi selalu lampu itu tidak pernah ditaruh di belakang. Pernah saudara jalan di gelap di hutan sana, saudara taruh lampu di belakang saudara. Terang itu selalu pasti di depan. Sifatnya apa? Menuntut. Senter juga demikian. Anda tidak mungkin senter ke belakang dalam hotel saja. Kalau tidak ketemu ular, ketemu pencuri. Kita selalu ke depan. Sifat terang itu menuntut. Amin. Nah, kenapa harus terang? Karena di belakang kita ada orang-orang yang kita tuntut. Sebagai hamba Tuhan, ada jemaat kita yang akan kita tuntut. Sebagai seorang bapak, seorang ibu, ada anak-anak dan istri kita di belakang yang harus kita tuntut. Sebagai jemaat bagaimana? Ada tetangga yang harus dituntut pada Tuhan. Terang itu menuntut. Yang setuju katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, terang itu membuat kita dapat menemukan sesuatu. Kalau saudara punya rumah gelap, nyalakan senter, uang hilang, cincin hilang, kita pasti nyalakan senter dan kita cari. Terang itu untuk menemukan, betul ya? Menemukan. Saya mulai belajar ini ayat lalu saya ingat, kenapa? Coba begini, kenapa Yohanes pasal yang Kejadian pasal 1 dimulai dengan terang? Ya, kalau Yohanes pasal 1 mulai dengan terang, dan dengar baik ini lebih menarik. Kenapa cerita mengenai Natal juga dimulai dengan kata terang? Kata Alkitab, orang Majus melihat ada bintang, sebenarnya bukan bintangnya, tapi terangnya yang sedang ditunjukkan. Apa maksud saya? Terang itu bukan hanya menuntut, tapi mau kasih tahu di mana itu raja ada, di mana Tuhan itu ada. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara dan saya dalam terang, orang tahu di mana ada Tuhan itu dalam hidup. Jadi saya mulai pikir-pikir, kenapa Tuhan bicara Kejadian terang, Yohanes terang, lalu orang Majus harus dituntut menemukan Tuhan itu pakai terang. Cara orang melihat Tuhan dalam hidup saudara dalam terang itu sendiri. Anda harus jadi terang. Biar kita hamba Tuhan, saya bisa apapun, tanpa terang itu percuma, orang tidak menemukan Tuhan. Terang itu membawa orang menemukan sesuatu, yaitu Tuhan dan kebenaran. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang menemukan Tuhan, orang menemukan kebenaran, dan saya boleh tambah orang menemukan kesaksian yang hidup. Wow, ketika saya dikasih ayat ini, jujur ayat ini menantang saya. Semakin ayat itu pendek, itu akan membuat saya tertantang. Karena ayat ini hanya 2, 4 dan waktu saya lalu, wah luar biasa. Saya tutup dengan poin terakhir. Kenapa harus terang dan terang terus? Karena ayat 5b dikatakan begini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ayat 5b dikatakan begini. Saya tidak akan panjang lagi, saya akan selesai. Terang itu bercahaya, betul ya? Dalam kegelapan. Nah, ini lebih indah lagi. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Wah, saya suka ini. Kegelapan itu tidak menguasai. Kata menguasai berarti ada dari kata dasar kuasa. Seolah dia berkata begini, terang itu kenapa harus terang terus? Karena terang itu punya kuasa. Terang itu punya apa? Kuasa. Sekali lagi, terang itu punya apa? Kuasa. Kuasa. Terang itu punya apa? Kuasa. Coba HP saudara biar beli 10 juta, dia tidak menyala, berguna tidak? Tidak. Untuk HP mau mahal, kalau dia tidak nyala, tidak berguna. Dia bilang, terang itu, saya baca ulang lagi ayat 55. Terang itu bercahaya dengan kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya banyak ayat, tapi saya mau sependek saja. Bahwa terang itu punya kuasa.
Kegelapan itu tidak menguasai. Jadi begini sih saudara. Kalau kau punya terang, maka ada kuasa saja dalam hidup saudara. Karena dia katakan, kalau tadi saya bilang, walaupun terang itu kecil, ya, tapi namanya terang itu gelap itu pasti dikasih kabar. Biar nyala kecil, mungkin sinarnya tidak terlalu lebar, biasanya tidak lebar, tapi minimal dia kasih kabar, kasih. Artinya apa? Gelap dari dulu sampai pada zaman canggih, gelap belum pernah kasih terang kalah. Kuasa terang itu lebih dahsyat daripada kuasa gelap. Makanya saya kasih lihat Bapak Mama, saya minta maaf. Saya pernah pelayanan di Alor. Ada yang dari Alor sih? Saya tidak sedang meremehkan bahwa Alor itu ada suami. Saya 6 tahun di Alor. Waktu saya mau ke Alor, Mama saya bilang, anak, sudah ada tanpa lain kok. Saya bilang, sudah ada. Waktu harus tentukan api. Dan dari kecil-kecil, saya paling takut itu mah. Saya mau. Jadi kalau bisa mau, saya Bapak bilang, lu lapar, haus, tak usah pulang baru minum. Roti, belu, apa lagi? Yang biasa suami-suami. Belu, atau buah, apa pokoknya belu. Saudara, saya sampai Alor, saya sudah tahu satu. Ayat ini berkata, terang itu punya kuasa untuk mengalahkan gelap. Jadi waktu saya masuk Alor, saya tanya, betul kok orang terbang? Kebetulan jemaat kami, jemaat Gesia, jemaat awal Gesia yang dirintis oleh Rumina dulu, mengatakan itu orang Alor Timur, dan orang terbang itu banyak biasanya salah satu dari Alor Timur. Jadi saya tanya, Bapak betul kalau terbang dulu? Betul, itu terbang dulu. Maksudnya salah satu dia itu mengatakan, saya ini di rumah terbang. Jadi kalau suka mama bapak lupa istri, dia terbang masuk kamar, dia rumah lupa istri, permisi bawa ke sana, bawa pulang, taruh kembali. Dia cerita. Tapi saya tidak tertarik ini. Waktu saya 4 tahun khotbah, satu waktu saya khotbah, dan saya kan hati bersih, ya seperti malam ini, malam Natal saya khotbah Natal. Lalu saya pun jemaat yang pernah pakai terbang ini bilang, Bapak tidak rasa? Saya tidak rasa. Tadi saya lihat, kalau saya pernah di sini, ada orang hantam Bapak. Saya tidak rasa apa-apa. Saya dalam hati, saya bilang dia menghantam nama. Kita pulang kata pakai motor. Beliau sudah almarhum. Jadi waktu kita pulang dia bilang, Bapak tidak lihat tanda di atas. Apa? Satu terbang di atas. Dia mau terbang. Tapi saya tanya dia, akhirnya saya Bapak, sebenarnya apa kelemahan orang terbang? Dia bilang, Bapak, yang paling kami takuti terbang lewat laut. Karena kalau ada di atas kapal ada orang memuji Tuhan, habis. Saya pikir betul kata Alkitab. Terang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Jadi kalau ada orang, saudara anak Tuhan, tapi saudara masih takut kegelapan, suami, saya tidak tahu. Saya mengakui itu ada, karena Alkitab bilang ada orang petenung dan sebagainya, betul ya? Tapi saya tahu kuasa terang itu lebih dahsyat, itu terang Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mau ada jemaat gereja sidang jemaat Allah. Saya ulangi lagi, saya tidak mau ada gereja sidang jemaat Allah. Gereja sidang jemaat Allah maksudnya, yang masih takut kekalahan. Bapak antar pimpin belakang. Kenapa? Apa takut bisa? Stop. Terang itu mengalahkan kegelapan. Ada amin. Ada laki-laki gagah, dia sudah takut manusia, maka lihat gelap pasti dia takut. Masih ada di situ bertobat. Ada amin. Saya masih kecil itu begitu, cerita main di kawan rumah, main sampai mana? Pulang boleh takut. Kawan mau pulang kok. Kenapa? Kawan pada minta.
cari kawan. Di mete gitu juga, mete di orang mati, mete main kartu. Pas mau pulang cari kawan. Mau pulang jam berapa? 12. Oh iya, pulang. Biar kita mengantuk. Tunggu dia jam 12 pulang ke kita. Karena setan ada tunggu di jalan. Kita berpikir begitu. Kegelapan itu setan. Yang paling jengkel adalah kita tanya, kawan mau pulang kapan? Mungkin besok pagi atau main kartu. Kita mau pulang tidur, tapi dia bilang besok pagi itu yang kegelapan datang di kita kota. Dan tidur malam, saya tidak berani lihat dulu ya, saya tidak berani lihat wajah orang mati. Karena kalau saya lihat wajah orang yang sudah mati, biasanya saya mandi di kamar mandi seperti itu wajah ada yang begini. Serius, itu dulu saya. Saya pernah lihat orang gali kubur di depan rumah saya, orang gali kubur sudah lama kasih keluar tengkorak. Saya pikir, saya nonton saya melihat, karena saya melihat tengkorak manusia sebenarnya model apa. Saya lihat, sudah tahu, sugesti saya begitu puas. Setiap kali saya mandi, ini tengkorak seperti ini. Ya kan tengkorak itu kan giginya tidak apa, bibirnya kan tidak ada, kan ada ini. Saudara, setiap kali saya mandi seperti jelas sekali. Akan lebih jelas kalau tiba-tiba lampu kamar mandi itu kadang-kadang putus. Itu sudah biar sanggup kasih lengkap Bapak. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya bilang tidak. Setan tipu saya luar biasa. Saya mau begini karena jujur kita orang Kristen. Bila dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mau kosong lewat kuburan bulu badan berdiri. Ini praktis, tapi ini yang kita lakukan. Bertobat. Amin. Amin. Sekarang berani tidak yang ibu jalan dalam gelap, berani tidak? Itu baru benar. Kalau saudara masih takut, saya pikir saudara jangan, tidak ada terang ini. Makanya setan bilang ganggu dia terus. Yang lebih parah, apapun yang bergerak di sana kita bilang setan. Orang serius ya, saudara ketawa kalau sudah setuju. Orang kalau sudah dasar takut, jalan di gelap, daun pisang saja sama setan. Betul, daun pisang bergerak setan. Karena di otak selalu ada setan. Makanya Bapak Mama, kenapa kita selalu berpikir gelap itu setan? Dan kenapa kita lebih takut setan daripada takut Tuhan? Karena kesalahan kita ke orang tua. Selalu saya bilang, pas kasih makan, saya masih kecil itu saya kasih ikan. Saya pakai ponakan, kalau orang kasih makan, anak tidak mau makan, kalau tidak balik ngaudat. Yang diperkenalkan bukan Tuhan, bayinya. Sehingga yang diingat di sini bayinya. Dan bayinya itu siapa? Setan. Makanya yang diingat kita adalah setan. Tuhan jangan aja. Harusnya kan kalau tidak makan, nanti Tuhan tidak kasih berkat. Itu lebih rohani. Tapi kita tidak. Bayinya orang. Sampai-sampai kita yang dijengkel, kita yang dijengkel, orang jengkel kita. Pas kita lewat, kan mereka, anak kan juga perlu bukti mana bayinya. Dia lihat orang dijengkel itu bayinya sudah. Maksudnya sebenarnya kita yang dijengkel ini. Tapi selalu bayinya. Ngerti? Tuhan tolong kita. Kegelapan tidak menguasainya karena terang itu punya kuasa. Saya tadi buka internet, saya buka internet ya. Katanya sinar matahari itu memang sisi lain kalau terlalu panas kena akan muncul kanker kulit. Tapi betapa kagetnya saya karena waktu saya baca di internet itu ternyata sinar matahari itu punya kuasa. Kuasa salah satunya adalah menyembuhkan kanker, beberapa kanker dari terang matahari. Betul kan terbangun di matahari sunblock induk itu saya piatan buah. Jadi kami pilih salah satu bukit tinggi, ada bukit Bunda Maria kita pilih satu panas ya kita. Saya bilang kamu deh
ambil payung. Saya punya istri yang kulit terang tidak pakai payung, saya pakai. Lalu saya bilang, kenapa Bapak? Sugosok begini mereka, kena tambah gosok lagi. Kita takut dengan matahari, padahal menurut internet itu salah satu adalah menyembuhkan beberapa penyakit kanker itu matahari. Nona sekarang, kalau orang tua dulu sawah kena matahari, di kebun kena matahari. Oh sekarang kalau biasa pakai pemutih itu jangan cocok. Matahari tak boleh menyinari. Pantas katanya di daerah tertentu orang gampang kena kanker. Dan salah satu kanker adalah kanker rahim, itu salah satu juga karena kurangnya sinar matahari. Lalu besok saudara dulu dari pangsa mana? Kenapa dulu saya pakai? Katanya menyembuhkan kanker. Itu bukan menyembuhkan kanker, lu satu kali mati. Dalam posisi tertentu dia menyembuhkan, itu sinar. Lalu kedua, dia membuat tulang-tulang kita kuat. Ada vitamin apa kalau untuk tulang? Vitamin apa? Vitamin D. Makanya kalau tua-tua tuh jumur panas. Bukan tua-tua tambah padat pakai bedak tambah 8 cm. Jemur karena tulang itu makin tua makin keropos, dapat sinar itu kuat. Nah saya coba begini, ternyata sinar yang itu saja punya kuasa. Apalagi sinar Tuhan yang ada dalam diri kita, kuasanya lebih dahsyat. Saya akan tutup, tapi saya tutup dengan cerita bahwa terang itu punya kuasa. Cerita ini saya ambil dari cerita, katanya ini cerita di Cina. Ada hiduplah seorang pasangan suami istri. Nah, biasalah seperti kita ya, kalau sudah menikah biasanya tinggal dengan mertua. Nah, mertuanya dia ini menjengkelkan, sehingga mertua yang harus dipanggil mama mantu diubah jadi mama hantu. Dia begitu benci sama mama mantunya karena apapun yang dia kerjakan tidak pernah dipuji. Dia dibentak, dia dimaki, diperlakukan tidak benar. Sehingga satu waktu dia sakit hati dengan mertua. Lalu dasar orang Cina, mereka punya obat yang bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi terkenal bisa bikin racun. Jadi dia pergi ke salah satu tabib, dia bilang, bagaimana cara atau ramuan obat supaya mertua saya cepat mati. Lalu sang tabib ini berkata, benar kamu perlu mertua mati? Benar. Kenapa? Menjengkelkan saya. Ada di sini yang mau mertua mati. Saya tidak mau warisan kamu. Nah, tidak. Lalu kamu serius? Saya pilih dia mati. Menyakitkan. Oke, saya ramu dia. Karena ini tabib yang terkenal. Dia ramu. Dia bilang iya. Kalau saya kasih, dia langsung mati. Kamu akan dicurigai. Bagus, dia bilang sama tabib ini, ibu ini. Bagaimana cara? Ingat, setiap bangun pagi, kamu layani dia lebih baik. Kasih makan dia. Dan kamu taburkan racun. Oke. Jadi setiap pagi dia bangun. Biasanya dia tidak terlalu rajin. Hari itu dia rajin. Dia bangun pagi. Dia masak. Karena dia pikir, tidak apa-apa. Capek sedikit, masak sedikit. Yang penting mertua segera mati. Dia tabur. Pagi makankan 3 kali. Siang dia senyum mertua. Makan mertua. Dia tabur lagi. Sambil dalam hati. Dia senyum tapi dalam hati. Tinggal beberapa hari lagi kau mati. Malam begitu dia senyum. Karena tadi sudah ingat, tapi satu syarat, kamu selalu senyum, selalu gembira, selalu sukacita. Layani. Malam dia takut lagi. Sambil senyum, mertua mari makan. Dia makan makin lezat. Semua dia berdebat. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, tidak mati-mati. Dia kembali ke tabib. Bagaimana? Kenapa dia belum mati? Tunggu, kalau dia mati cepat lu akan ditunggu. Oke, lalu dia bikin hari ke-8, 9,
1 bulan. Dia lihat mertuanya tambah sial. Ada mati kurang aja. Bukan tambah mati, tambah sial. Karena tadi mertuanya kayak kurusan, penyakitan. Sekarang lebih sial. Lalu dia bilang, dia kembali lagi. Kenapa tambah sial? Tubuh itu salah satu tanda bahwa obat itu mulai bekerja. Dia bilang, wah yes. Oh berarti dia tambah mungkin tambah semua mati. Ya, dia pulang dia bikin lagi. Saudara-saudara, tiba-tiba mertuanya setelah temannya, nah, terima kasih. Selama ini saya benci kamu, tapi kamu selalu tersenyum, layani saya, layani saya, layani saya. Sejak itu mertuanya berubah, dia cinta anak mantunya. Saya semua, dan dia bilang, nanti kalau saya mati, semua harta ini milik saya. Tapi tunggu saya mau mati, saya tanda tangan. Maka malam menantunya tidak bisa tidur. Dia bilang, aduh, kalau dia mati cepat, siapa betul. Lalu dia lari pergi ke tabib. Tapi saya tidak mau mertua saya mati. Lalu dia bilang, kan kamu mau? Tidak, saya tidak mau. Sekarang dia sudah baik yang luar biasa. Dan dia janji dia mau kasih warisan. Bagaimana cara supaya obat itu tidak bekerja? Lalu tabib itu mengatakan, tidak. Sebenarnya saya tidak memberi engkau racun. Semua ramuan itu adalah vitamin. Tapi karena engkau memperlakukan dia dengan manis, bukan racun yang akan membuat dia mati. Justru karakter dan terangmu dalam sifatmu itu yang mengubah mertuamu. Demikian saudara, teranglah yang membuat di sekeliling kita, di sekeliling sekolah skriptura ini, akan orang lihat bahwa ada terang di tempat ini, ada terang dalam hidup kami, dan orang-orang itu akan datang pada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini seperti KPR 13:47-49. Saya coba baca ya, bahwa terang itu ada kuasa. KPR Kisah Para Rasul 13:47-49 bilang begini, Bapak-Bapak, tunggu sebentar. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi terang itu dikasih ke kita supaya terjadi keselamatan, bukan di dalam lingkungan kita, sampai bangsa-bangsa. Ayat 48 dari Kisah Para Rasul ayat 13. Mendengarnya itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dimulai dari mana? Ada terang. Dan yang terakhir, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Dimulai dari apa? Ada terang dalam diri hamba-hambanya. Tapi kadang-kadang kita gagal jadi terang. Saya tutup ya. Oh, tadi saya bilang terang itu sulit. Saya cerita tentang kegagalan saya jadi terang. Saya tidak mau. Karena inilah kadang-kadang kita gagal jadi terang. Saudara, kalau ke rumah saya, di depan rumah saya itu saya tutup bang untuk masuk ke rumah saya. Pernah ada orang bilang gini, pendeta apa kok pintu saya ditutup pakai bang? Nah, saudara tahu itu cerita. Ceritanya adalah setiap tahun hujan begini ini, banjir sering masuk, Pak Peter. Jadi saya harus kasih naik gundukan. Dan itu setiap tahun minimal 500.000 saya kerja. Setiap tahun. Jadi saya ambil keputusan untuk taruh bahan supaya orang tidak muter. Karena pertama, orang muter mobil kadang-kadang tidak pamit saya. Saya ada dulu di situ, dong tidak pamit saya itu. Karena orang baik itu kan, Bapak bisakah kita putar? Dalam rumah saya putar, mereka tidak. Simpan dalam hati supaya jadi terang. Besok lagi datang satu, parkir, putar lagi, antre, hancur. Mau marah, menjadi terang. Lama-lama ini terang pergi tinggal gelap. Mau ke satu waktu saya sudah jengkel. Siapapun putar. Jadi satu waktu ada orang putar. Saya karena sudah terlalu marah, saya pukul mobilnya. Wah! Kenapa putar di sini? Saudara tahu? Saya marah. Saya pikirkan orang tidak
saya pendeta. Keluarlah satu aci keluar. Shalom Pak Pendeta, minta maaf. Saya malu minta. Ternyata saya pukul orang umum ini, dia tahu saya pendeta. Dan dia disebut lengkap. Shalom Pak Pendeta Jerry, aduh minta maaf. Saya dalam hati Tuhan. Sederhana. Tapi saya sudah tidak jadi terang waktu itu. Saudara, mulai itu dia tidak pernah putar. Dan saya kalau ketemu itu aci di jalan, saya selalu tunduk, saya tidak pernah ke kepala. Tapi saya percaya dia paham. Walaupun dia paham, ini hati tertuduh luar biasa. Saudara, begitu kan? Itu sebenarnya kadang-kadang manusia, kita pendeta ini bisa marah juga. Tapi kadang-kadang saya itu kadang-kadang marah. Saya dalam hati Tuhan, mudah-mudahan bukan orang yang tidak kenal saya atau orang yang kenal saya, tapi terang itu setengah mati. Betul? Jangan sampai pada saat saudara marah, nah, bisa menjadi berapa ini? Ini antara berapa? 27. Terang itu susah, tapi terang itu harus kita lakukan karena terang itu punya kuasa dan memberkati. Sudah, amin. Tuhan memberkati.